Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Niolita, BP 19105133. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan tentang dua materi mata kuliah Teknik Perencanaan Pembangunan. Materi yang pertama indikator pembangunan. Indikator pembangunan merupakan tolak ukur yang digunakan dalam mengukur performa suatu negara dalam pencapaian pembangunan serta perbandingan terhadap negara lainnya. Nah, yang satu indikator ekonomi terdapat 4 macam. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan produksi barang dan jasa suatu wilayah perekonomian pada tahun tertentu terhadap nilai tahun sebelumnya yang dihitung berdasarkan PDB atau PDB atas harga konstan. Yang kedua, struktur ekonomi. Sebagai komposisi pada masing-masing sektor dan perekonomian, baik menurut lapangan usaha maupun pembagian sektor ke dalam sektor primer, sekunder, tersier, yang mana datanya dapat dilihat dari PDB atau PDRB nominal. Yang ketiga, indikator kemakmuran. Indikator pengukuran kemakmuran yaitu penduduk dalam suatu negara atau provinsi dapat dilihat dari beberapa kajian antara lain pertumbuhan ekonomi wilayah, kesempatan kerja, tingkat kemiskinan, pengangguran, pendapatan, serta pendidik, kesehatan, dan keamanan. Yang keempat, ICOR merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital atau modal terhadap hasil yang diperoleh dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah open keluar. Nah, di sini ada rumus ICOR, yaitu ICOR sama dengan delta K per delta Y sama dengan I per delta Y sama dengan IT per YT kurang YT kurang I kurang 1. Nah, untuk materi pertama mungkin udah selesai. Selanjutnya materi yang kedua yaitu tangga partisipasi atau ASN 1969. Nah, di sini ada terdapat 8 tangga dan ada 3 pembagian kelompok. Mungkin kita akan mengenal tentang apa itu partisipasi. Nah, partisipasi ini berasal dari jurnal A Ladder of Citizen Participation by Sherry Arston tahun 1969. Arston menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat berdasarkan kekuatan masyarakat untuk menentukan suatu produk akhir dan sejauh mana kekuasaan warga negara dalam menentukan rencana dan program. Selanjutnya, ada macam-macam partisipasi. Yang pertama, menipu. Yaitu menipu ini merupakan tingkat partisipasi yang paling rendah di mana masyarakat hanya dipakai namanya saja. Contohnya hal tersebut pernah terjadi di Indonesia saat masa Orde Baru di mana keputusan sepenuhnya diambil oleh pemerintah. Yang kedua, pemilihan yaitu pemegang kekuasaan memberikan alasan proposal dengan berpura-pura melibatkan masyarakat. Masyarakat sendiri pada level ini publik mulai dilibatkan tapi hanya dapat mendengarkan informasi tersebut, keputusan tersebut. Nah, contohnya pada kasus negara Korea Utara yaitu masyarakat tidak memiliki kebebasan hanya mendengar konfirmasi. Yang ketiga yaitu informing atau menginformasikan. Pemegang kekuasaan hanya memberikan informasi kepada masyarakat terkait proposal kegiatan. Masyarakat tidak diberdayakan untuk mempengaruhi hasil. Informasi dapat berupa hak, tanggung jawab, dan berbagai pilihan, tapi tidak ada umpan balik atau kekuatan untuk negosiasi dari masyarakat. Informasi diberikan kepada tahapan akhir perencanaan, masyarakat hanya memiliki sedikit kesempatan untuk mempengaruhi rencana yang telah disusun. Yang keempat, mengonsultasikan. Masyarakat tidak hanya diberitahu, tetapi juga diundang untuk berbagai pendapat, meskipun tidak ada jaminan bahwa pendapat yang dikemukakan akan terjadi pertimbangan dalam pengembalian keputusan. Contohnya kasus yaitu forum diskusi perumusan kebijakan yang diadakan pemerintah dengan mengundang berbagai stakeholder. Nah, yang kelima, mendiamkan. Selanjutnya pada level ini, pihak yang berkuasa hanya berjanji untuk melaksanakan aspirasi publik, tetapi diam-diam menjalankan rencana semula. Yang keenam, bekerja sama. Pada level ini pencapaian citizen power, sehingga pada level ini terbentuknya bekerja sama multi pihak dalam merumuskan atau melaksanakan kebijakan dan program. Contoh kasus yaitu IAP2, Indonesia bekerja sama dengan Pentalik stakeholder dalam membangun forum diskusi, result, dan lain-lainnya. Yang ketujuh, mendelegasikan wewenang adalah di mana hanya kekuasaan yang diberikan oleh negara-negara bagian saja yang menjadi kekuasaan negara serikat. Contohnya pemerintah desa mendelegasikan wewenangnya kepada masyarakat. Masyarakat diberikan kewenangan untuk mengambil keputusan. Nah, selanjutnya yang kedelapan, kontrol publik. Dalam tangga partisipasi ini, masyarakat sepenuhnya mengelola berbagai kegiatan untuk kepentingan sendiri yang disepakati bersama dan tanpa campur tangan pemerintah. Contohnya, masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa sangat kuat, bahkan masyarakat mampu mengevaluasi kinerja pemerintah desanya.
Nah, selanjutnya yaitu yang terakhir, kedalapan anak tangga di atas Arstan mengelompokkan pada kelompok partisipasi seperti yang tertera pada gambar awal tadi. Nah, yang pertama non-participation atau partisipasi. Yang masuk pada kelompok ini adalah manipulation dan terapi. Pada kedua level tersebut, pemerintah desa sama sekali menghilangkan partisipasi masyarakat. Yang kedua, tokenims atau pelaku negatif diskriminatif. Yang masuk pada kelompok ini adalah informing, consultation, dan placation. Pada kelompok ini masyarakat tidak dihalangi, bahkan diberi ruang untuk berpartisipasi, namun pemerintah desa tetap pada rencana semula. Yang ketiga, citizen power, yaitu kekuatan masyarakat. Yang masuk pada kelompok ini adalah partnership, delegate power, dan citizen control. Pada level inilah partisipasi masyarakat tercipta secara ideal. Mereka diberikan keleluasaan untuk berpartisipasi, menentukan masa depan desanya, dan mampu mengontrol kinerja pemerintah desa dengan baik. Nah, mungkin itulah pemaparan materi untuk presentasi saya kali ini. Mungkin saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.